Jumpa lagi dengan Kak Katrin dari Bina Iman Anak Kristus Salvator, pimpinan Ibu Ratna Bintoro. Ini aku ditemani dua temanku ini, satu Endi, satu Opi. Ya, adik-adik keren ya, aku ada di depan akuarium raksasa ini. Soalnya kita hari ini akan ngomongin tentang Yunus yang ditelan oleh ikan raksasa. Wow. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu yuk. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengarkan kepada Tuhan Yesus. Dengarkan kepada Papa Mama. Turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Ayo sekarang semuanya ya. Ya, siap. Mulai. Pintar semua. Diulang-ulang ya, yang belum hafal, yang belum bisa, diulang-ulang supaya pintar semua. Adik-adik ngerti nggak yang dimaksud dengan dipanggil? Nih, kakak kasih contoh ya. Misal nih, mama panggil aku. Katrin, bantu mama bereskan tempat tidur. Nah, lalu aku datang nih pada mama dan membereskan tempat tidur. Berarti kakak dipanggil untuk melakukan suatu tugas dan kakak taat pada panggilan itu. Nah, kita akan belajar tentang panggilan Tuhan. Artinya Tuhan memanggil. Terus apa ya kira-kira isi panggilan Tuhan itu? Yuk kita simak video panggilan Tuhan Allah pada Yunus. Adalah seorang yang bernama Yunus. Allah memberi tugas pada Yunus, tetapi Yunus tidak mau melakukannya. Tugasnya adalah pergi ke Niniwe, suatu tempat di mana penduduknya belum mengenal Allah, dan Allah ingin menyatakan kasihnya pada orang-orang Niniwe. Hayo, apakah Yunus mau menerima tugas tersebut? Apa? Enggak. Bener banget. Tetapi Yunus menolak tugas dari Allah. Bagi Yunus, orang-orang Niniwe itu jahat dan di sana banyak kejahatan karena mereka jauh dari Allah. Padahal jauh dari Allah karena mereka pada waktu itu tidak mengenal Allah. Jadi karena belum kenal ya, Allah ingin memberi kesempatan baru dan mengampuni dosa-dosa mereka yang banyak itu. Nah, karena Allah mengasihi mereka. Kemudian Yunus berniat melarikan diri, bersembunyi dari Allah. Karena dalam hati Yunus, mereka itu jahat, gak pantas diampuni. Akhirnya Yunus melarikan diri sejauh-jauhnya
supaya Allah tidak dapat menemukannya. Nah, itu berarti dia nggak perlu melakukan tugas yang diberikan oleh Allah, bukan? Ya, kalian benar. Yunus melakukan hal yang salah, bodoh pula, karena tentu saja Allah tahu dimanapun Yunus pergi. Allah selalu dapat menemukan kemanapun Yunus sembunyi. Akhirnya Yunus seperti menyerah nih, ngikutin maunya Tuhan. Dia beli tiket kapal, namun bukan ke Niniwe, tapi ke tempat lain. Bandel ya. Yunus berlayar ke tempat tujuan lain yang berlawanan arah. Tetapi angin kencang bertiup dan perahu tak lama kemudian diombang-ambing oleh ombak. Yunus dan orang-orang itu yang di dalam kapal menjadi ketakutan. Mereka mulai membuang segala sesuatunya ke laut agar kapal itu tidak tenggelam. Yunus makin menyadari bahwa badai tersebut datang karena ketidaktaatannya pada Allah. Yunus lalu menceritakan pelariannya terhadap Allah atas tugas yang diberikan oleh Allah. Ia menyadari bahwa dimanapun ia sembunyi, Allah menemukan. Kata orang-orang itu, "Akan kami apakan engkau agar badai ini tidak menyerang kami?" Kata Yunus, "Buanglah aku ke laut, maka laut akan reda dan kalian selamat." Lalu mereka mencampakkan Yunus ke laut dan seketika itu badai mereda dan orang-orang yang semula tidak percaya jadi menjadi takut akan Allah. Tetapi Yunus perlahan tenggelam. Di saat Yunus merasa hidupnya akan berakhir, tiba-tiba Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan itu menelan Yunus hidup-hidup dan dengan sekali telan Yunus ada di dalam perut ikan besar itu. Dalam kegelapan seperti kuburan itu, Yunus mencium bau busuk dari apa saja yang dimakan oleh ikan besar itu, dan ia merasakan lendir di mana-mana. Segera ia tahu bahwa ia belum mati, ia berada di dalam perut ikan yang besar itu. Selama 3 hari penuh, Yunus tinggal di dalam kegelapan. Ia menggunakan banyak waktu untuk berpikir dan menyadari kekeliruannya. Ia menyesal telah meragukan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan minta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan itu memuntahkannya ke darat dekat Niniwe. Saat itu Yunus mendengar orang memanggil namanya dan menyuruh pergi ke Niniwe. Itu adalah suara Allah. Kali ini Yunus tidak menolak mengabarkan tentang Allah di Niniwe. Yunus mempertobatkan mereka dan menarik mereka untuk menerima Allah. Orang-orang Niniwe belajar apa yang jadi kehendak Allah dan berhenti melakukan kejahatan. Semula Allah ingin memusnahkan orang-orang Niniwe apabila tidak mau bertobat. Tetapi berkat Yunus, mereka menjadi mengenal Allah dan melakukan pertobatan balik dari tingkah laku yang jahat menjadi baik. Tetapi hal itu mengesalkan hati Yunus. Bagi Yunus, untuk apa mengasihi mereka yang jahat itu? Yunus ingin Allah menghukum mereka. Namun Allah tidak melakukannya. Kemudian Yunus perlahan pergi meninggalkan kota Niniwe. Ia memandangi kota Niniwe dari kejauhan. Yunus pergi meninggalkan kota dan mengalami kepanasan, haus dan lapar. Tetapi Allah yang baik kemudian menumbuhkan pohon bagi Yunus dan ia bersuka cita karena pohon itu. Ia makan dan berteduh di bawah pohon itu. Saat fajar menyingsing, Allah mendatangkan ulat penggerek yang memakan seluruh pohon itu sehingga layu. Dan saat matahari terbit, Yunus terserang panas terik yang menyakitkan kepala. Rebahlah ia dan marah pada Allah. Yunus marah kepada Tuhan. Engkau mau membinasakan pohon ini, tetapi terhadap orang-orang Niniwe, engkau tidak mau membinasakan mereka. Jawab Tuhan, bagaimana engkau bisa mengasihi pohon ini, sementara engkau tidak berjerih payah sedikit pun terhadap dia,
sementara aku mengasihi Niniwe. Dari 120.000 orang jumlahnya, dan aku mengasihi mereka. Mereka melakukan hal yang tidak baik karena mereka tidak mengenal aku. Adik-adik, di dalam video tadi, Tuhan Allah memanggil Yunus untuk mengabarkan kabar sukacita yang berasal dari Tuhan pada bangsa Niniwe. Tapi ya dasarnya bandel. Yunus menolak pergi ke Niniwe untuk mempertobatkan bangsa Niniwe yang belum mengenal Allah itu. Jadi bandelnya karena nggak kenal Allah ya. Sampai akhirnya terjadi peristiwa Yunus ditelan oleh ikan besar. Baru deh Yunus mau melakukan tugas tersebut walaupun tidak dengan tulus hati. Yunus yang baperan tuh tetap aja nih bersungut-sungut, bahkan berlawanan dengan kasih Allah pada Niniwe. Tapi dia tuh ingin bangsa Niniwe dapat hukuman dari Allah. Walaupun Yunus baper, tapi Tuhan punya cara untuk menyadarkan Yunus dengan kasih Tuhan pada semua orang, sekalipun orang itu berdosa. Kasih Allah adalah kasih yang terus-menerus mengampuni semua manusia yang mau bertobat. Apakah Yunus saja yang dipanggil Tuhan? Tidak. Kalian bener. Ya benar, tidak hanya Yunus, tapi kita semua dipanggil oleh Tuhan. Kalau Yunus panggilannya adalah mempertobatkan bangsa Niniwe dan memberikan kabar sukacita tentang Tuhan kepada bangsa itu. Kalau panggilan kepada kita apa, Kak? Apa jika panggilan anak-anak zaman now? Makasih Opi and Brandy buat pertanyaan kalian itu. Kita nih semua dipanggil untuk mempertobatkan orang juga dan memberitakan kabar sukacita Tuhan kepada semua orang. Jadi kita mesti kayak Yunus juga, pergi ke Niniwe. Tuh, kan kita masih kecil, Kak. Pasti nggak boleh pergi jauh-jauh sama papa mama. Ya enggak lah. Apalagi ini kita kan dalam kondisi di rumah aja. Tapi kita dipanggil juga untuk mewartakan kabar sukacita kepada orang-orang yang di sekitar kita. Ya, bisa keluarga kita, bisa teman kita, bisa teman sekolah, teman lingkungan, dan semua yang terjangkau dari tempat kita berada. Tapi Kak, gimana caranya? Bisa dengan cara membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Yang paling mudah ya membantu papa mama yang lagi kerepotan, kesusahan. Ya itu dia, tapi jangan pakai ngomel ya, jangan kayak Yunus. Kalau adik lagi kesusahan belajar, nah kamu bantuin tuh. Atau teman yang sedang sakit, bisa kamu hibur dan kamu doakan. Ada juga nih teman yang malas-malas belajar, kamu boleh kok negur mereka dengan baik-baik. Ya tentunya kamu juga harus rajin duluan. Masa negur orang tapi kamunya sendiri males? Enggak banget deh. Atau nih kakak yang sering dengar nih ketika kamu sedang belajar online, jam 8 kan mesti siap nih di depan handphonenya, di depan TV-nya, laptopnya gitu. Tahu-tahu kamu telat. Padahal bapak atau ibu guru dan teman-temanmu tuh sudah menunggu kamu. Nah kamunya males-malesan. Jangan ya, jangan seperti Yunus sampai Tuhan harus nunggu ia mau taat dulu ya. Kamu taat aja dari masih kecil udah belajar taat ya. Atau yang terakhir nih seperti Yunus yang mau mengampuni orang bersalah. Kita pun demikian. Tuhan Allah sendiri loh yang memberi contoh dalam kisah Yunus tadi, inget kan? Nah sekarang paham kan bahwa kita dipanggil Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita Tuhan. Semua orang mendapat tugas sesuai kemampuannya. Kalian juga taat ya pada panggilan Allah kepada kita. Oh iya, Tante Ratna dan kakak-kakak semua mau berterima kasih buat kalian yang sudah mengirimkan video gerak lagu Aku Istimewa. Kalian yang sudah mengirimkan akan segera menerima souvenir dari Bina Iman. Jadi ditunggu ya hadiahnya dari kami. Yuk, sekarang kita membuat keterampilan bersama keluarga.
Ajak semua untuk melakukan tugas-tugas sesuai kemampuan usia kalian. Mami, papi, kakak, adik semua diajak ikut barengan untuk bekerja sama. Yuk kita mulai. Siapkan bahan-bahan yang diperlukan. Ambil gambar tokoh Yunus dari buku cerita dan sebagainya. Buat pola tulang ikan. Buat pola tokoh Yunus untuk yang melayang di air. Buat pula tokoh Yunus yang duduk di dalam ikan. Buat pula mata untuk ikan. Gunting semua pola tadi. Kemudian beri warna pada tokoh-tokohnya. Ambil kertas amplop coklat, lalu kemudian kita lipat. Beri pola untuk menggunting bentuk ikan. Pasang sirip ikan. Lipat keluar untuk membentuk sirup. Pasang mata di kedua sisi. Pertegas bentuk wajahnya ikan. Buka badan ikan
Nah, kita siap deh pasang tulangnya. Udah siap deh tulangnya ikan. Sekarang kita siapkan Yunusnya. Yunus yang berada di dalam perut ikan. Tempelkan ya di dalamnya. Lalu kemudian kita gambarkan benda-benda yang kira-kira dimakan oleh ikan. Misalnya ikan. Hihihi, tinggal tulangnya ya. Kepiting. Rumput laut. Jadi deh. Waduh, Yunus jatuh ke dalam lautan. Wah, ikan datang memakannya. Yunus ada di dalam perut ikan. Seru kan?